Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah yang dirahmati Allah, jumpa kembali di Muslimah TV. Di video ini kita akan membahas tentang 5 teladan yang dapat kita pelajari dari Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Sayyidah Khadijah seorang perempuan yang memiliki akhlak terpuji, wajah rupawan, dan harta yang bergelimang. 3 hal tersebut membuat Khadijah begitu terhormat, terpandang, dan terkenal di kalangan masyarakat Arab pada masanya. Beliau pernah menikah 2 kali. Suami pertama bernama Abu Hala At-Tamimi dan suami kedua bernama Atiq bin Aiz bin Mahzum. Keduanya wafat, tapi justru semakin banyak pria yang ingin mempersuntingnya. Nabi Muhammad SAW adalah mitra kerja Khadijah. Tugas beliau adalah menjajakan barang dagangan milik Khadijah ke beberapa negeri di luar Makkah dengan pembagian keuntungan dibagi 2. Muhammad adalah seorang pemuda dengan reputasi yang baik. Beliau dihormati orang lantaran kejujurannya sehingga mendapatkan gelar Al-Amin. Selain itu, Muhammad muda juga mempunyai wajah yang tampan sehingga banyak perempuan kepincut dengannya. Alkisah, setelah menjalin hubungan kerja dengan Muhammad beberapa saat, Khadijah menjadi tertarik dengan mitra kerjanya tersebut. Lalu ia meminta salah satu sahabatnya, Nafisah binti Munyah, agar meminang Muhammad untuk dirinya. Nafisah lantas menemui Muhammad. Ia menceritakan semuanya tentang perasaan Khadijah. Muhammad, aku Nafisah binti Munyah. Aku datang membawa berita tentang seorang perempuan agung, suci dan mulia. Ia sempurna, sangat cocok denganmu. Kalau kamu mau, aku bisa menyebut namamu di sisinya, kata Nafisah kepada Muhammad. Khadijah dan Muhammad pun menikah. Khadijah berusia 40 tahun dan Muhammad 25 tahun. Khadijah adalah istri pertama yang dinikahi Muhammad. Mereka berdua mengarungi hidup rumah tangga sekitar 25 tahun dan dipisahkan maut lantaran Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Selama berumah tangga dengan Khadijah, Muhammad tidak pernah menikah dengan perempuan lainnya. Dalam buku membaca sirah Nabi Muhammad dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih tahun 2018 karya Quraisy Shihab, Khadijah memilih Muhammad menjadi suaminya lantaran beliau menilai bahwa Muhammad merupakan sosok manusia yang sempurna kepribadiannya, baik sifat lahir maupun sifat batinnya. Ia tidak memilih karena penampilan Muhammad semata. Khadijah memiliki banyak pengalaman dalam mengarungi biduk rumah tangga. Hal itulah yang membuat Khadijah meyakini bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya materi seseorang, namun ditentukan oleh kepribadian yang luhur, asal-usul yang bersih, serta kematangan dalam berpikir dan bertindak. Dan sosok itu ada pada Muhammad SAW. Bukan hal yang mudah menjadi pasangan seorang Rasul Allah, maka kehadiran Khadijah di tengah perjuangan Muhammad tentu sangat istimewa. Dibandingkan dengan istrinya yang lain, rasa cinta Muhammad terhadap Khadijah sangatlah besar. Selama pernikahan dengan Khadijah, Muhammad tidak melakukan poligami. Bahkan setelah Khadijah meninggal, Muhammad masih sering membicarakan mendiang istrinya tersebut. Ini adalah bukti tentang rasa cinta yang teramat sangat besar. Lantas, apa yang mesti kita pelajari dari Sayyidah Khadijah? Mengingat begitu banyak hal baik yang bisa kita ambil dari kisah beliau, berikut adalah 5 hal yang patut diteladani dari Sayyidah Khadijah. Pertama, menjadi janda yang terhormat. Pada zaman saat Khadijah hidup, perempuan adalah kaum yang dikucilkan dan tidak ada harganya, apalagi seorang janda. Khadijah pernah diceraikan suaminya, tapi beliau justru memiliki takdir sebagai pendamping seorang Rasulullah. Ini adalah bukti bahwa tidak selamanya seorang janda itu hina dan boleh dipandang sebelah mata, atau seperti cap yang diberikan masyarakat hingga saat ini. Jika perempuan bisa menghormati diri dan perilakunya, maka status apapun yang disandang, dia pantas menjadi perempuan mulia yang suatu saat akan memuliakan seseorang pria dan keluarganya.
Kedua, perempuan yang mandiri sebagai saudagar. Khadijah adalah seorang perempuan yang berprofesi sebagai wirausaha atau saudagar sukses dan kaya raya. Tidak banyak perempuan yang mandiri di masa itu, apalagi menjadi seorang saudagar sukses. Khadijah telah membuktikan bahwa perempuan bukan makhluk yang lemah atau bodoh. Perempuan bisa menghargai diri sendiri dengan menjadi perempuan mandiri, berdikari, memilih profesi sebagai saudagar atau wirausaha, membuat kesempatan dan rezeki yang lebih besar untuk orang lain menjadi terbuka. Ketiga, tidak menilai pria dari kekayaannya. Sebagai perempuan yang cantik dan kaya, banyak pria kaya ingin melamar Khadijah. Beberapa pelamar itu adalah orang-orang yang berasal dari keluarga kaya dan bersedia membayar berapapun mas kawin yang diinginkan Khadijah. Tetapi perempuan berhati mulia bernama Khadijah menolak lamaran yang datang secara halus. Bagi Khadijah, harta bukan satu-satunya penilaian dalam memilih pasangan hidup. Keempat, melamar terlebih dahulu. Khadijah adalah seorang perempuan yang terlebih dahulu menyatakan keinginannya untuk menikah dengan Rasulullah. Hal ini adalah contoh sempurna bagi perempuan untuk tidak malu atau takut mengutarakan keinginan hatinya menikah dengan seorang pria baik, soleh, dan berakhlak mulia. Menikah adalah tujuan yang mulia, jadi tidak perlu malu untuk sebuah tujuan mulia yang suci. Jika lamaran tidak diterima, jangan malu, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti punya jawaban terbaik untuk menjawab jodoh seorang perempuan. Kelima, seorang istri yang taat pada suami. Ketimbang pria kaya raya yang datang melamar Khadijah, kekayaan Rasulullah saat menikahinya tidaklah besar, tapi Khadijah lebih memilih pria dengan akhlak mulia. Khadijah tahu bahwa tugas seorang istri adalah mendampingi suami, taat dan tidak membawa nama besar keluarganya atau kekayaan yang dimiliki untuk mengurangi rasa hormatnya pada Rasulullah. Ia memilih lelaki yang taat dan memiliki akhlak mulia, rajin dan pantang menyerah menjemput rezeki halal. Itu adalah 5 hal yang bisa dipelajari dari Sayyidah Khadijah dan menjadi inspirasi bagi perempuan modern. Khadijah telah mencontohkan, kini giliran kita yang meneladani beliau. Sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video kami Muslimah TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.